Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan yang ada di keluarga dan di kelompok kita masing-masing. Pagi hari ini kita masih dapat berjumpa kembali. Kita sudah menyembah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan tiba saatnya pagi hari ini saya selaku hamba Tuhan Gembala Sidang akan menyampaikan perenungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pagi hari ini di dalam hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Karena itu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami beserta seluruh jemaat Tuhan di rumah dan di kelompok kita masing-masing. Kami sudah menyerahkan puji-pujian kami, penyembahan kami di dalam tangan Tuhan. Dan tiba saatnya pagi hari ini kami akan mendengar firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan akan buka hati seluruh jemaat Tuhan. Tuhan akan pakai hamba-Mu sebagai penyampai. Engkau terlebih dahulu akan mengurapi dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami percayakan menyampaikan pokok perenungan firman Tuhan pagi hari ini kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi hari ini tadi saya katakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu adalah hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Itu terjadi pada kurang lebih 2000 tahun yang lalu sudah. Pagi hari ini kalau kita katakan sudah usang, kita bukan hanya menanti atau menunggu pencurahan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan dulu sampai sekarang, saudara. Roh Kudus adalah roh penolong, roh pemimpin kita, orang-orang percaya. Karena itu Roh Kudus pagi hari ini bukan kita tunggu, bukan kita harapkan hari ini untuk turun. Setiap hari sudah turun di dalam kehidupan kita. Orang percaya, orang Kristen, orang seperti kita ini. Karena itu saudara, intinya hidup orang percaya, hidup kita orang Kristen, ya, harus setiap hari dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup kita harus menampakkan, hidup kita harus mencerminkan, hidup kita bisa dikatakan berbuah tentang Roh Kudus. Di dalam peringatan Pentakosta ini, penekanan saya, hidup kita akan lebih dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Hidup kita harus menghidupi kuasa Roh Kudus, menghidupi, menampakkan ciri khas kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu saya akan membukakan 1-2 ayat di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 berbicara tentang buah Roh Kudus. Ini yang akan saya bacakan. Saya ulangi, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, ini yang dimaksud hari Pentakosta harus terjadi setiap hari dalam hidup kita. Harus terjadi tiap hari pencurahan kuasa Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara, orang-orang yang percaya. Apa yang dimaksud saudara? Hidup saudara harus membuahkan. Hidup saudara dan saya harus menghasilkan. Harus menampakkan apa yang namanya kasih, apa yang namanya sukacita, apa yang namanya damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang
dimaksud Pentakosta setiap hari. Hidup orang Kristen, orang percaya seperti saudara dan saya harus nampak itu. Harus nampak seperti di Galatia 5 ini. Ini yang dinamakan hari Pentakosta setiap hari. Hari pencurahan Roh Kudus setiap hari. Karena setiap orang yang percaya kepadanya berdampak. Memiliki kasih, saudara. Memiliki sukacita walaupun dalam penderitaan. Memiliki damai sejahtera walaupun di sekeliling kita gonjang-ganjing galau, penuh dengan ketakutan. Saudara dan saya tetap memiliki damai sejahtera. Kesabaran, mungkin di lingkungan kita tidak ada yang namanya sabar, semuanya hal-hal yang tidak baik. Tadi siang saya mendapatkan satu postingan gambar, saudara, tentang monyet yang sedang ditumpukan roti. Monyet itu ratusan, saudara. Tetapi monyet itu ngambil satu-satu dibagikan kepada yang lain. Tidak ada yang meraup atau membuat tempat, membawa tempat. Tapi postingan sebelahnya, sampingannya, orangnya sedang membagikan sembako ditaruh di meja yang besar. Orang berkumar ratus. Tidak seperti monyet tadi, tetapi dia langsung naik ngambil, bawa karung, bawa kresek, menangnya sendiri. Ada yang bawa banyak, ada yang tidak dapat. Sekarang beda. Kalau tidak percaya nanti akan saya kirimkan kepada saudara gambar itu. Nanti lihat sendiri. Lebih sabar monyet, saudara. Saudara dan saya. Di sini buah Roh Kudus adalah kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Itu yang harus nampak hari Pentakosta ini. Setiap hari kelemah lembutan kita, penguasaan diri kita. Yang tetangganya dapat sembako, dia tidak marah, saudara. Bagaimana? Kita sudah hari Pentakosta 2000, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, masih kita belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus sabar. Tidak dapatkan sembako, tempat tetangganya yang sebelah dapat, tenang saja. Tetap bersyukur. Tetap ada kesetiaan, kelemah lembutan, kesabaran. Dapat menguasai diri, tidak protes, saudara. Puji Tuhan. Itu yang namanya hidup penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, ada contoh dalam Perjanjian Lama. Dari seorang raja yang berhasil dalam hidupnya, Hizkia dan Daud, berhasil dalam hidupnya. Raja zaman dulu memimpin masyarakat dan double memimpin kerohanian. Hizkia adalah orang yang berhasil di dalam Perjanjian Lama. Kenapa, saudara? Saya bisa memiliki satu kesimpulan kalau kita baca lebih jauh di dalam 2 Tawarik supaya kita tahu lebih jelas. 2 Tawarik pasal 31 ayat 20 dan 21. Saya bacakan, saya ulangi. Ini contoh dalam Perjanjian Lama dari raja yang berhasil dalam hidupnya. 2 Tawarik 31 ayat 20. Demikianlah perbuatan Hizkia di dalam seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Ayat 21. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Saudara, di sini kita tahu Raja Hizkia, raja yang berhasil dalam memimpin, baik
baik secara sosial, baik secara rohani, pemimpin, nabi, saudara. Kenapa dia biasa berhasil? Saya menyimpulkan dalam ayat ini, Raja Hizkia adalah raja yang penuh dengan Roh Kudus. Bukan hanya dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi perbuatannya menghasilkan tentang buah-buah Roh Kudus. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, rahasia keberhasilan Hizkia memiliki kualitas iman dan moral yang baik, yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Ini yang membuat Raja Hizkia berhasil itu. Dia memiliki kualitas iman dan moral. Iman dan moral bergandengan dalam hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup iman dan moral ini bekerja sama, membuat keberhasilan seorang raja, membuat keberhasilan kita. Kalau hidup saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, Hizkia hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus seperti di dalam ayat ini tadi. Ia melakukan apa yang baik. Ya, yang pertama, ia melakukan apa yang baik. Dalam perilakunya, dalam apa yang dikerjakannya, Hizkia adalah melakukan apa yang baik. Apa yang baik tidak perlu saya terjemahkan. Apa yang baik saudara dan saya perlu tahu benar, tahu persis perbuatan baik itu seperti apa. Ya, ini kalau kita mau berhasil, kita contoh Nabi Hizkia melakukan apa yang baik. Yang kedua, melakukan apa yang jujur. Seperti minggu yang lalu saya katakan, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Maksudnya ini, melakukan apa yang jujur. Saudara dan saya melakukan apa yang jujur memang gampang dikatakan. Hizkia melakukan apa yang jujur. Jujur dalam setiap perilaku kita, perkataan kita, tindakan kita. Ini yang poin-poin yang membuat saudara dan saya memiliki keberhasilan. Yang ketiga, saudara, dan apa yang benar di hadapan Allah dan Tuhan kita. Hizkia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan Allahnya. Saudara dan saya, ini modal yang luar biasa. Kalau kita ingin berhasil dalam hidup kita, hidup saudara dan saya ini harus dipenuhi Roh Kudus. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus dalam kriterianya Hizkia hanya tiga saja. Melakukan yang baik, melakukan yang jujur, melakukan yang benar. Dalam hidup ini di hadapan Tuhan. Bukan hanya di hadapan manusia. Kalau nggak ada manusia, nggak ada orang lain melakukannya, nggak jujur. Bukan, saudara. Di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu ada, senantiasa ada dalam hidup kita. Karena hidup saudara dan saya ini ada Tuhan di sekelilingmu, ada Tuhan di dalam hidupmu. Kalau hidup saudara dipenuhi Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita setiap hari, kita akan mampu melakukan apa yang baik, melakukan apa yang jujur, melakukan apa yang benar. Ini modal dasar untuk keberhasilan Hizkia, untuk keberhasilan saudara dan saya. Melakukan yang baik, melakukan yang jujur, melakukan yang benar di hadapan Tuhan dan Allahnya. Di hadapan Tuhan. Saudara, dikatakan di dalam ayat 21. Dalam setiap usahanya yang dimulainya untuk pelayanannya,
perintah Allah, ia mencari Allahnya. Ia mencari Allahnya. Kalau ingin memulai segala sesuatu dalam hidupnya Hizkia, itu adalah dikatakan dia mencari Allahnya, mencari Tuhan lebih dulu. Saudara dan saya kalau ingin berhasil dalam hidup kita, tadi lakukan yang baik, lakukan yang jujur, lakukan yang benar, dan mencari Allah dalam hidup kita, mencari Tuhan yang utama dalam hidup kita dengan segenap hati. Dengan segenap hati ayat 23 dikatakan dengan jelas, sehingga segala usahanya berhasil. Saudara, Hizkia segala usahanya berhasil. Karena apa? Tadi jelas, saya ulang-ulangi. Yang melakukan yang baik, yang melakukan yang jujur, yang melakukan yang benar di hadapan Tuhan dan Allahnya. Saudara, ini di hadapan Tuhan dan Allahnya. Dan dia selalu mencari Tuhan, mencari Allah dalam hidupnya. Dilaksanakan, dilakukan dengan segenap hati. Kalau hari ini saudara dan saya ingin berhasil, lakukan ibadahmu dengan segenap hati. Cintailah Tuhan dengan segenap hidupmu. Bukan hanya asal saja, bukan hanya kelihatannya saja, tapi dengan segenap hati seperti Hizkia. Ayat yang paling akhir di dalam ayat 23, sehingga segala usahanya berhasil. Saya yakin saudara dan saya ini ingin usaha kita berhasil, pelayanan kita berhasil, rumah tangga kita berhasil, pekerjaan kita berhasil. Ingat sekali lagi, hidup saudara dan saya harus dipenuhi Roh Kudus. Hidup yang mencerminkan perbuatan-perbuatan buah Roh Kudus. Dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Sebagai contoh yang saya angkat pada pagi hari ini, kehidupan Hizkia. Yang orang yang berhasil, yaitu orang yang mengutamakan Tuhan, orang yang melakukannya dengan segenap hati, segala usahanya berhasil. Puji Tuhan, pagi hari ini saya tidak berpanjang lebar. Ini corona memang masih terus berjalan. Sebentar lagi kita akan mengalami namanya new normal, kehidupan yang baru. Untuk cara-cara hidup yang baru, dengan hidup yang taat kepada Tuhan. Orang yang hidup taat kepada Tuhan pasti taat kepada pemerintah. Lalu kita dengan cara-cara yang baru. Karena itu kita akan tetap masih sabar, menunggu saatnya kita bisa melakukan ibadah di dalam gereja. Tapi mari kita tetap melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Di rumah saudara dan saya beribadah, tetapi kalau kita melakukan dengan segenap hati, saya yakin Tuhan tahu persis. Puji Tuhan, ini yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Mari kita akan mencontoh kehidupan Hizkia. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus, hidup yang menampakkan, melakukan perbuatan-perbuatan Roh Kudus, sehingga membuat pemerintahannya berhasil, sehingga membuat kerohanian di negaranya berhasil. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa buat firman Tuhan, buat seluruh jemaat Tuhan, buat seluruh negara bangsa kita, supaya segera dipulihkan. Kita akan memasuki yang baru, yang namanya new normal, kebijakan yang baru di dalam yang akan kita lakukan. Mari kita doakan. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini, karena hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang Roh Kudus yang berdampak dalam kehidupan orang percaya. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan di kelompok-kelompok keluarga masing-masing.
di mana kita berada pagi hari ini, diberkati dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman ini boleh kami hidupi, sehingga kehidupan kami akan melakukan yang baik, melakukan yang jujur, melakukan yang benar, dengan segenap hati di hadapan Allah dan di hadapan Tuhan, sehingga akan mempengaruhi kehidupan kami boleh berhasil. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa syafaat buat negara bangsa kami, pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri kabinet kerja, anggota MPR, DPR, Polri, TNI, tenaga medis, kedokteran, perawat, relawan, semua yang bekerja keras, pemerintah daerah kami, gubernur seluruh Indonesia, bupati, wali kota, kecamatan, kepala desa, kelurahan, sampai kepada RW dan RT. Semua kami doakan dalam nama Yesus, Kau beri kemampuan dan Roh Kudus, mereka boleh mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, takut akan Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah supaya segera mungkin dapat bisa mengatasinya. Kami berdoa dalam nama Yesus, Corona COVID-19 lenyap dari bumi Indonesia. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin gereja kami, BPP, BPD, sampai ketua wilayah, dan sampai ke gereja lokal setempat masing-masing. Tuhan dan seluruh jemaat seluruh Indonesia dilindungi oleh Tuhan dari COVID-19. Kami percayakan Bapa, pagi hari ini buat semua jemaat-Mu yang letih lesu, yang beban berat, dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan melakukan ibadah ini lebih lanjut. Tuhan memberkati, menolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.